Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghubungkan sifat sabar dengan kemenangan dan kepemimpinan? Ayat-ayat yang menghubungkan sabar dengan kemenangan dan kepemimpinan itu bertebaran dalam Al-Quran. Misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 124 sampai 226 tentang bagaimana sabar dihubungkan dengan kemenangan. Allah berfirman, "Idz taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzilin." Dan ingatlah tatkala engkau berkata kepada orang-orang beriman, tidakkah cukup jika Allah mengirimkan kepada kalian bala bantuan berupa 3.000 malaikat yang diturunkan. Perhatikan jumlahnya 3.000 malaikat. Tapi selanjutnya Allah mengatakan, "Bala in tasbiru wa tattaqu." Sekali-kali tidak jika kalian bersabar dan bertakwa, wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Maka akan datang kepada kalian segera, dan mereka datang dalam keadaan marah. Allah akan menurunkan kepada kalian 5.000 malaikat yang turun dengan pertanda. Perhatikan, dari 3.000 menjadi 5.000 malaikat. Dan pertambahan itu disebabkan sebagaimana firman Allah di sini, bala in tasbiru wa tattaqu. Sekali-kali tidak jika kalian bersabar. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengatakan bahwa bantuan berupa 3.000 malaikat ini bisa ditambah menjadi 5.000 malaikat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat bahwa kalian telah bersabar menanggung semua beban pertempuran itu. Dan atas dasar kesabaran kalian itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menambahkan jumlah bantuannya dari 3.000 malaikat menjadi 5.000 malaikat. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum, dan tiadalah Allah melakukan itu melainkan sebagai berita gembira kepada kalian. Walitatma'inna qulubukum bih, dan agar supaya hati kalian menjadi tenang dengan bantuan itu. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan tiadalah kemenangan itu melainkan datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijak. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat lainnya menghubungkan sabar dengan kepemimpinan. Misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Sajdah ayat 24. "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru." Dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan urusan kami lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu benar-benar yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi saat mereka bersabar itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengangkat mereka menjadi pemimpin. Dalam ayat lain dalam surat Al-Anbiya ayat 73 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru." Dan kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan urusan kami tatkala mereka bersabar. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Lalu kami ilhamkan kepada mereka, wahyukan kepada mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa iqamis salati wa ita'iz zakah, mendirikan salat dan menunaikan zakat, wa kanu lana abidin. Jadi dalam dua ayat ini kita melihat bahwa Allah menghubungkan sifat sabar dengan kepemimpinan. Artinya sifat ini menjadi dasar seseorang itu menjadi pemimpin. Begitu juga dalam ayat sebelumnya, sabar menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya dan menambahkan jumlah pertolongan yang sudah diturunkan. Misalnya dalam dua ayat tadi, dari 3.000 malaikat menjadi 5.000 malaikat. Mengapa sabar sebagai sifat, sebagai karakter dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemenangan dan dengan kepemimpinan? Kita mungkin bisa mengelaborasi masalah ini secara lebih jauh, tapi paling tidak ada beberapa penjelasan yang kita peroleh, baik penjelasannya di dalam Al-Quran, maupun penjelasan di dalam sejarah, maupun penjelasannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama adalah, pada dasarnya kepemimpinan itu mempunyai satu makna, yaitu memikul beban. Kenapa seseorang menjadi pemimpin? Karena dia bisa memikul beban lebih banyak daripada beban yang bisa dipikul oleh orang lain.
Dan karena beban yang ingin dipikul itu banyak, maka yang bisa memikul beban itu hanya sedikit. Coba kita perhatikan, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kategori di kelompok para nabi dan rasul, yaitu kategori ulul azmi, orang yang punya tekad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Maka bersabarlah sebagaimana rasul-rasul yang punya sifat sebagai ulul azmi, yaitu tekad baja yang kuat, juga telah bersabar. Siapakah nabi-nabi yang diangkat sebagai ulul azmi itu? Nabi-nabi yang kalau kita lihat di dalam sejarahnya, yang beban yang mereka pikul jauh lebih besar daripada beban nabi-nabi yang lain. Misalnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Perintah sabar seperti sabarnya ulul azmi minar rusul, sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam surat Al-Ahqaf tadi ayat 35, itu menunjukkan bahwa nabi-nabi ulul azmi itu adalah nabi-nabi yang telah memikul beban yang sangat berat sepanjang perjuangan mereka. Kita ambil contoh misalnya Nabi Nuh telah berdakwah 950 tahun. Kita ambil contoh misalnya Nabi Ibrahim, di dalam riwayat itu sekitar 175 sampai 200-an tahun. Tapi beliau malang melintang dari Irak menuju Syria, menuju Palestina, menuju Mesir, kemudian menuju Jazirah, dan seterusnya. Coba bayangkan bagaimana beliau melakukan perjalanan yang begitu luas ketika itu dengan sarana yang ada pada waktu itu. Itu beban yang luar biasa berat.